Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miaudina. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian epilepsi. Epilepsi berasal dari bahasa Yunani yaitu epilepsia, yang artinya gangguan neurologis umum kronis yang ditandai dengan kejang berulang tanpa alasan, kejang sementara, atau gejala dari aktivitas neuronal yang abnormal, berlebihan, atau sinkron di otak. Epilepsi oleh Hippocrates diidentifikasi sebagai sebuah masalah yang ada kaitannya dengan otak. Pada penderita epilepsi, sistem saraf pusat di otak mengalami gangguan, sehingga koordinasi sistem saraf di otak tidak dapat mengirim sinyal ke sistem panca indera. Terganggunya pengiriman sinyal ke sistem panca indera penderita epilepsi dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pernah mengalami trauma kepala berupa benturan atau cedera di bagian kepala, atau menderita tumor otak. Penyakit epilepsi dapat muncul karena penderita yang mengalami kerusakan otak pada saat melahirkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jenis-jenis epilepsi. Jenis epilepsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu epilepsi oleh anak-anak dan epilepsi berdasarkan gangguan pada otak. Berikut yang merupakan oleh anak-anak. 1. Epilepsi umum. Yang A. Peletma, merupakan gangguan kesadaran secara mendadak. Penderita diam tanpa reaksi. Tak berapa lama setelah kondisinya membaik, penderita lalu melanjutkan kegiatannya semula. Yang B. Grand mal. Grand mal gejalanya diawali kehilangan kesadaran, kemudian kejang-kejang, air liur berbusa, sedangkan saat tidur penderita pun mengorok. Yang C yaitu myoklonik, yaitu terjadi kontraksi singkat dari satu atau sekelompok otot bervariasi dari yang tidak terlihat sampai sentakan hebat, mengakibatkan misalnya mendadak jatuh atau tiba-tiba melempar benda yang sedang dipegang. Yang kedua, epilepsi partial. A. Sederhana, tanpa gangguan kesadaran. Umumnya berupa kejang-kejang, kadang-kadang kesemutan atau rasa kebas pada suatu tempat, berlangsung beberapa menit per jam. Yang B. Kompleks, diserta gangguan kesadaran, yang diawali partial sederhana diikuti rasa seperti mimpi, daya ingat, terganggu halusinasi atau kosong pikiran. Sering diikuti otomatisme, misalnya mengulang-ulang ucapan, melamun atau lari-lari tanpa tujuan. Yang C. Umum sekunder, perkembangan dari partial sederhana menjadi umum. Dan jenis epilepsi berikut berdasarkan gangguan pada otak. 1. Kejang parsial. Pada kejang parsial atau vokal, otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Kejang parsial ini dibagi menjadi dua kategori. Yang A. Kejang parsial simpel, yaitu kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh yang menyentak atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kelihatan cahaya. Bagian tubuh yang mengalami kejang tergantung pada bagian otak mana yang mengalami gangguan. Contohnya jika epilepsi mengganggu fungsi otak yang mengatur gerakan tangan atau kaki, maka kedua anggota tubuh itu saja yang akan mengalami kejang-kejang. Kejang parsial juga dapat membuat pengidapnya mengalami perubahan secara emosi seperti merasa gembira atau takut secara tiba-tiba. Yang B. Kejang parsial kompleks. Kejang vokal mempengaruhi kesadaran pengidapnya sehingga membuatnya terlihat seperti bingung atau setengah sadar selama beberapa saat. Inilah yang dinamakan dengan kejang parsial kompleks. Ciri-cirinya yaitu pandangan kosong, menelan, mengunyah, atau menggosok-gosokkan tangan. 2. Kejang umum pada kejangan menyeluruh. Gejala terjadi pada sekujur tubuh dan disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa terjadi saat seseorang terserang kejang umum. Mata yang terbuka saat kejang, kejang tonik, tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik. Kejang atonik yaitu otot tubuh tiba-tiba menjadi rileks sehingga pengidap bisa jatuh tanpa kendali. Selanjutnya kejang klonik yaitu gerakan menyentak ritmis yang biasanya menyerang otot leher, wajah, dan lengan. Selanjutnya terkadang pengidap epilepsi mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang, mengompol, kesulitan bernapas untuk beberapa saat.
Dalam beberapa kasus, kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri. Setelah sadar, pengidap terlihat bingung selama beberapa menit. Penyebab epilepsi terbagi menjadi dua bagian, yaitu idiopatik dan sistematik. Idiopatik merupakan penyebab epilepsi yang tidak dikenali dan tidak diketahui faktor penyebabnya. Adapun sistematik yang merupakan faktor dari epilepsi yang dapat ditentukan penyebabnya. Dalam sistematik terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan epilepsi. Yang pertama, ada trauma perinatal, ada stroke, ada yang diakibatkan oleh kelainan pembuluh darah otak, ada yang diakibatkan oleh pendarahan yang berada di otak, dan beberapa hal lainnya. Namun, dalam masalah epilepsi ini, lebih dari sebagian tidak ditemukan penyebabnya atau hal tersebut terjadi pada bagian idiopatik. Tidak hanya itu, luka yang terjadi pada otak dapat meninggalkan jaringan parut yang mana menjadikan jaringan parut tersebut salah satu sumber dari penyebab epilepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Putri Ananda, NIM 203132. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama bagi penderita epilepsi. Yang pertama yaitu pindahkan penderita ke tempat yang lebih aman dan baringkan sedapat mungkin di tempat yang lebih empuk. Yang kedua yaitu pakaian yang digunakan dikendorkan. Yang ketiga yaitu miringkan kepala ke samping. Yang keempat, mulut penderita diganjal dengan sapu tangan atau benda lainnya di antara gigi agar lidah tidak tergigit. Yang kelima yaitu pukul lengan atau kaki penderita. Yang keenam, biarkan penderita tidur setelah kejang-kejang. Yang terakhir yaitu laporkan kejadian kepada dokter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mutia Aprila dengan NIM 203062. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan epilepsi. Tindakan pencegahan agar tidak terkena penyakit epilepsi yaitu yang pertama yaitu hindari cedera kepala. Dengan menghindari cedera kepala, secara tidak langsung kita akan terhindar dari epilepsi. Berhati-hatilah dalam beraktivitas, terutama pada kegiatan yang beresiko menimbulkan cedera kepala. Yang kedua yaitu dapatkan vaksinasi. Penyebab epilepsi lainnya adalah karena adanya penyakit akibat infeksi selaput otak dan sumsum tulang belakang yang menyebabkan peradangan. Tindakan pencegahan penyakit meningitis sekaligus epilepsi adalah dengan mendapatkan vaksin meningitis. Yang ketiga yaitu terapkan gaya hidup sehat yang menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Pencegahan penyakit stroke dan jantung sekaligus epilepsi dengan menerapkan gaya hidup sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontrol tekanan darah. Yang kedua yaitu kendalikan kadar kolesterol. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Yang keempat, olahraga yang teratur. Sedangkan yang terakhir yaitu jaga kebersihan diri. Cara untuk mencegah kambuhnya penyakit epilepsi yaitu yang pertama yaitu jangan melewati dosis obat, dan yang kedua yaitu tidur yang cukup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis obat untuk penyandang epilepsi. Pemberian obat epilepsi diawali dengan dosis yang rendah, lalu dosis akan ditingkatkan secara perlahan. Untuk memantau respon tubuh terhadap pemberian obat, pasien perlu pemeriksaan darahnya sebelum dan selama mengonsumsi obat. Di sisi lain juga anti epilepsi juga dapat diberi interaksi dengan pil KB. Oleh karena itu, dokter perlu menyesuaikan alat kontrasepsi yang dibutuhkan. Jenis obatnya yaitu yang pertama ada carbamazepin, yang kedua ada phenytoin, yang ketiga ada valproat, yang keempat ada diazepam dan lorazepam, yang kelima ada fenabarbital, yang keenam ada levetiracetam, yang ketujuh ada oxcarbazepin, yang kedelapan ada 3-ben. Itulah jenis-jenis obat-obatan untuk